Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang fikih kontemporer 2, yaitu menyambung rambut. Pengertian menyambung rambut dan rebonding. Menyambung rambut merupakan suatu cara memanjangkan rambut secara instan, baik rambut asli yang diperoleh dari rambut orang lain ataupun rambut buatan atau sintetis. Rambut palsu adalah rambut yang terbuat dari bulu kuda, rambut manusia, wol, rambut kerbau, atau bahan sintetis yang dipakai di kepala untuk berbagai alasan. Rambut palsu dapat digunakan sebagai alternatif yang lebih murah. Rambut manusia yang dijadikan sebagai objek jual beli di kalangan masyarakat modern guna memenuhi tuntutan gaya dan penampilan wanita masa kini. Permintaan akan rambut sambung yang semakin meningkat menimbulkan penjualan, membuat berbagai macam jenis rambut sambung, antara lain wig. Wig adalah rambut tiruan atau rambut palsu yang digunakan sebagai penutup kepala untuk menutupi kebotakan atau dikarenakan memiliki rambut yang tipis. Cemara adalah rambut palsu yang berbentuk ikatan dan memiliki panjang tertentu, dan biasanya cemara terbuat dari rambut asli manusia. Cemara digunakan untuk memperpanjang rambut agar mudah untuk disanggul. Rambut sambung atau hair extension adalah rambut palsu yang berasal dari rambut manusia berbentuk ikatan kecil yang disambungkan pada rambut dengan menggunakan lem atau ring besi agar rambut lebih panjang. Selanjutnya adalah rambut sambung atau bisa disebut hair clip. Adalah rambut palsu yang berasal dari rambut manusia yang pemasangannya dengan cara dijahit. Jahitan tersebut dipasang di antara pangkal rambut asli dan rambut sambung dengan tujuan rambut semakin panjang. Dan yang terakhir adalah rebonding atau metode meluruskan rambut. Merupakan salah satu cara meluruskan rambut melalui proses kimiawi agar rambut jatuh lebih lurus dan lebih indah. Jenis-jenis rambut yang digunakan sebagai bahan menyambung rambut. Yang pertama adalah rambut asli manusia. Adalah rambut sambung yang berasal dari rambut asli manusia yang sengaja dikumpulkan oleh pengepul rambut dan kemudian dijual kepada salon-salon untuk membuat rambut sambung. Setelah itu, pembuat rambut atau hair extension akan membersihkan, memproses kimia, pewarnaan, memotong, dan membentuk bahan rambut tersebut menjadi wig atau hair extension. Rambut asli manusia memiliki tingkat warna yang lebih cocok dengan warna rambut dan warna kulit alami dan dapat dikeriting, dipotong, dicuci, dan dicatok. Rambut asli manusia juga memerlukan perawatan lebih ekstensif daripada sintetis. Rambut asli manusia tidak permanen, bisa membentuknya sesuai selera dan harus lebih banyak produk untuk menjaga rambut terlihat baik. Selanjutnya adalah semi rambut asli atau semi-human. Adalah bahan rambut sambung yang terbuat dari bahan fiber. Fiber adalah rambut sambung yang terbuat dari bahan sintetis, akan tetapi lebih kuat dengan kualitas yang sangat bagus sehingga rambut sambung semi-human tahan panas dan tahan air ketika dicuci. Dan yang ketiga adalah rambut sintetis atau rambut buatan. Adalah rambut sambung yang terbuat dari bahan sintetis, plastik atau bulu hewan. Akan tetapi, kualitas dari rambut sambung yang berbahan sintetis tidak bagus karena tidak tahan panas, mudah kusut, dan tidak tahan terhadap air. Biasanya rambut sintetis merupakan rambut buatan wig, hair extension, rambut boneka, dan semacamnya. Rambut sambung dalam perspektif hukum Islam. Islam melarang perbuatan menyambung rambut, tetapi ada beberapa ulama berbeda pendapat. Beberapa ulama berpendapat bahwa menyambung rambut adalah suatu perbuatan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak menyukai hal tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an yang dari surah Ar-Rum ayat 30 yang berarti, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i sepakat bahwa apabila menyambung rambut,
dengan menggunakan rambut asli manusia, maka hukumnya haram mutlak. Baik itu rambut manusia yang masih hidup ataupun rambut manusia yang sudah meninggal. Pendapat ulama di atas berdasarkan pada hadis-hadis berikut. Hadis riwayat Bukhari yang artinya telah menceritakan kepada kami Ismail, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf bahwa dia mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan berkhutbah di atas mimbar ketika musim haji sambil memegang seikat rambut atau sambungan rambut dari tangan pengawalnya. Katanya, di manakah ulama kalian? Aku pernah mendengar Rasulullah SAW melarang dari yang seperti ini. Beliau bersabda, Bani Israel celaka ketika wanita-wanita mereka mengambil atau memakai yang seperti ini. Ibnu Abu Syaibah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Ulay dari Zaid bin Aslam, dari Atta bin Yashar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya, dan melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 5477. Problematika menyambung rambut dan rebonding. Dalam penggunaan rambut sambung dan rebonding dapat menyebabkan beberapa bahaya, antara lain, terkadang rambut sambung yang digunakan tidak berkualitas sehingga banyak mengandung kuman dan bakteri dapat menjalar ke rambut asli pengguna, dapat menyebabkan kerusakan pada rambut pengguna meskipun rambut sambung tersebut berkualitas. Berat rambut sambung tersebut akan menyebabkan beban tambahan pada rambut asli, sehingga kemungkinan besar rambut asli akan mengalami kerontokan dan kebotakan permanen karena beban yang ditanggung tidak sesuai. Menyebabkan alergi pada kulit kepala pengguna rambut sambung. Sebagian besar orang yang memiliki kulit kepala sensitif, rambut sambung bisa menyebabkan gatal-gatal dan juga ketumbe. Pemasang rambut sambung yang dilakukan dengan cara tidak benar, tidak sesuai prosedur pemasangan, dapat menimbulkan sakit kepala pengguna rambut sambung dikarenakan pola pemasangan yang salah. Kerusakan pada syaraf, kulit kepala, dan kerusakan kelembapan pada rambut. Penggunaan lem dalam pemasangan rambut sambung dapat menimbulkan efek samping yang serius pada penggunanya, karena lem yang mengandung banyak bahan kimia. Jual beli rambut sambung dalam perspektif hukum Islam. Dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah disebutkan para ahli fikih mazhab Hambali, Syafi'i, dan Maliki sepakat mengenai tidak bolehnya memanfaatkan rambut manusia dengan menjual, menggunakan, atau untuk peruntukan tertentu. Karena manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah dijelaskan pada firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Minna wa razaqnahum wal bahril barri fi wa hamalnahum adama bani karramna wa laqad taflilan khalaqna mimman kathirin ala wa fadlalnahum tayyibat. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70. Rambut yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan bagian dari organ tubuh yang tumbuh di kepala manusia. Rambut berfungsi melindungi kulit kepala dari sengatan sinar matahari, dari udara dingin, dan rambut juga merupakan mahkota keindahan bagi setiap wanita. 76.
Dengan demikian, manusia merupakan suatu tubuh, tapi tidak dapat dikatakan sebagai harta. Oleh karena itu, rambut adalah bagian dari organ tubuh manusia yang merupakan sesuatu yang berbentuk, akan tetapi tidak dipandang sebagai harta atau ain ghairu zat qaimatin. Dalam pandangan hukum Islam, sesuatu yang tidak dipandang sebagai harta tidak boleh diperjualbelikan. Hukum menyambung rambut dan rebonding. Ada beberapa perbedaan pendapat dalam penggunaan rambut sambung berdasarkan bahannya. Menurut mazhab Hanafi, berpendapat bahwa membolehkan perempuan menyambung rambutnya jika yang dipakai bukan berdasarkan rambut manusia. Misalnya, jika ia menyambung rambutnya menggunakan bulu, rambut hewan, atau rambut berdasarkan bahan plastik. Ulama berdasarkan mazhab ini berpendapat bahwa dalil berdasarkan nas hanya menyebut melarang membuat menyambung menggunakan rambut insan saja. Dasarnya merupakan asar berdasarkan Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan secara rinci maksud larangan menyambung rambut berdasarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Shallallahu Alaihi Wasallam al-Iskaf menurut Ibnu Suraih, aku berkata pada Aisyah bahwasanya Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Selanjutnya, menurut mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak setuju. Mazhab ini secara khusus melarang wanita mengikat rambut pada apapun, baik itu rambut manusia atau lainnya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, yaitu membedakan hukum menyambung rambut antara wanita yang bersuami dan wanita yang masih lajang. Menurut mazhab ini, wanita lajang yang tidak memiliki suami haram untuk menyambung rambutnya, meski dengan rambut hewan atau yang lain. Adapun wanita yang bersuami diperbolehkan untuk menyambung rambutnya dengan rambut hewan atau rambut palsu, dengan syarat izin dari suaminya. Meskipun sebagian ulama dari mazhab ini tetap mengharamkan. Mazhab ini membedakan rambut yang disambung antara yang berbahan najis dan yang berbahan tidak mengandung najis. Apabila rambut hewan atau rambut palsu itu berasal dari sesuatu yang najis, maka haram secara mutlak untuk digunakan. Sedangkan apabila tidak najis, maka hukumnya dibedakan antara wanita bersuami dan yang tidak bersuami. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, rambut atau bulu yang termasuk najis menurut mazhab ini adalah yang diambil dari bangkai atau dari hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan ketika terlepas dari tubuh hewan itu saat masih hidup. Sambung rambut banyak dilakukan oleh para wanita hanya untuk kecantikan, model, dan tren. Menyambung rambut dilakukan agar terlihat lebih cantik di hadapan orang lain. Sedang Allah melarang seorang wanita yang berhias dengan tujuan memperlihatkan kecantikannya dan menampakkan keindahan tubuh. Hukum meluruskan rambut menurut Islam. Tidak ada aturan khusus untuk rambut lurus, tetapi ada aturan yang harus diikuti dan ada hubungan sebab akibat. Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Boleh dilakukan bila dengan kemauan baik, semacam menyenangkan suami serta kemauan untuk bisa terlihat menawan di depan suami. Proses meluruskan rambut juga wajib dicoba sesuai cara yang islami. Misalnya, mengenakan bahan-bahan yang halal serta tidak memiliki faktor berisiko. Tidak dilakukan oleh lawan jenis yang bukan muhrim, serta tidak boleh dilihat yang bukan muhrim. Bila keinginan meluruskan rambut dilakukan untuk pamer serta buatnya jadi sombong dan jadi seorang yang senang diperhatikan lawan jenis, hingga urusan tersebut menjadikan dosa. Meluruskan rambut dilakukan untuk kenyamanan diri sendiri, misalnya pada saat mempunyai rambut yang berantakan serta sulit disisir, sampai memunculkan penyakit rambut, serta menurutnya lebih baik bila mempunyai rambut rapi,
hingga perihal itu pula boleh dilakukan. Tidak boleh disertai dengan hal yang dilarang semacam mewarnai rambut warna gelap ataupun merubah alis dan sebagainya yang dilarang. Tidak boleh memunculkan sesuatu yang menyiksa diri sendiri, semacam mengharuskan meluruskan rambut, sementara itu tidak mempunyai duit sehingga mengenakan duit yang haram. Tidak boleh kelewatan, misalnya meluruskan rambut kesekian kali sampai sesempurna bisa jadi serta menghabiskan banyak bayaran karena Allah tidak menyukai hambanya yang berbuat boros. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 12, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.